kan pada eranya zaman dulu tuh patokannya kalau orang istilahnya saraf kejepit atau apa tuh mengenai spine itu kan orang tua. Sekarang tuh enggak, justru lebih banyak usia muda yang ditemukan. Asli, banyak. Betul. Dan jangan sampai pasien datang keluhannya itu cuma keluhannya nyeri pinggang, jangan sampai pulang tidak bisa jalan. Makanya dengan mikroskop ini kita dapat melihat detail baik vaskular, anatomi, dan yang adanya kelainan. Jadi sehingga ketika kita memisahkan, kita harapkan tidak mencederai hal-hal yang lain gitu. Justru itu makanya saya bilang ini senjata utama kita gitu. Halo sahabat Lira, bertemu lagi dengan saya Abi dalam Lira Podcast. Dan untuk seperti biasa, kalau misalkan podcast ini itu saya selalu mengundang tenaga-tenaga medis ataupun dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Lira Medica. Dan di episode kali ini saya sudah mengundang Dokter Ismail Muhammad Baslim, spesialis bedah saraf. Saya manggilnya apa dok? Dokter Ismail Baslim apa gimana? Dokter Baslim aja. Baslim aja ya, lebih simpel ya dok ya. Okay. Dok, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, ini kita udah lama nggak ketemu. Benar. Thank you juga dok sudah mampir di Lira Podcast. Ini adalah program baru dari Rumah Sakit Lira Medica. Nantinya akan membahas seputar kesehatan yang memang sedang dijalani sama dokter gitu ya. Okay. Nah, ngomongin soal bedah saraf nih dok. Kenapa dulu ngambil jurusan itu sih sebelum kita ke pembahasan lebih rinci lagi? Sebenarnya kalau menurut gua, kenapa gua ngambil bedah saraf ya? Karena menurut gua bedah saraf tuh ilmunya sangat complicated dan rumit. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya banyak dan gua orang yang suka dengan rush adrenalin. Dan di bedah saraf tuh menurut gua orangnya kita komitmen, artinya iya atau enggak. Jadi menurut gua passion gua kok pas banget di sana dengan berbagai kasus yang gua lihat selama gua menjalani koas sebelum gua masuk spesialis. Itu menurut gua tantangannya banyak dan menurut gua keren aja. Jadi salah satu yang bikin gua tertarik tuh adalah ya passionnya itu searah dengan passion gua. Jadi ya gua putusin gua ambil bedah saraf saat itu. Oke, jadi intinya adalah dokter Baslim ini lebih suka yang challenging gitu ya? Iya, sebenarnya kalau challenging banyak ya, semua spesialis tuh pasti ada challengingnya masing-masing. Cuma menurut gua kalau di bedah saraf ini kan salah satunya itu adalah kebanyakan kita tuh komitmen iya atau enggak. Jadi maksudnya tindakan atau tidak tindakan. Oke, jadi berarti pas ngambil jurusan spesialis ada pertimbangan nggak? Atau memang dokter Baslim ini udah yang ini kayaknya gue udahlah ke bedah saraf aja, atau memang ada optional lain gitu dok? Enggak sih, belum sampai saat terakhir itu belum ada. Memang pinginnya bedah saraf. Oke, nah berarti di Rumah Sakit Lira udah berapa lama dok? Ini 2 tahun ya. 2 tahun nggak kerasa ya? Nggak terasa. Barusan kemarin perasaan baru masuk. Baru masuk, betul. 2 tahun ya. Udah 2 tahun jalan. Nah, dok, ini gue tuh bingung, masih bingung sih. Maksudnya mungkin juga sahabat Lira yang nonton juga masih bingung masalah bedah saraf ini biasanya nanganin apa sih dok? Biasanya yang paling banyak gitu. Sebenarnya sih kalau untuk kasus bedah saraf sendiri tuh banyak ya. Ada dari pembuluh darah, tumor, fungsional, pediatrik, spine, terus ada juga tadi tumor sudah ya. Ya kurang lebih itu biasa kita dibagi divisi menjadi kurang lebih ada 8 divisi, termasuk selain tumor tuh dibagi 2. Ada yang tumor skull base, tumor dasar otak, sama onkologi. Itu ada lagi tumor yang di otak. Jadi tumor sendiri itu subdivisinya juga dibagi dia. Ada yang skull base, ada onkologi, terus ada vaskular, pediatrik, fungsional. Nah itu semuanya itu terbagi-bagi. Dan ada juga yang spine, di mana gue paling tertarik sama spine. Dan kebetulan di Lira yang paling gue lihat paling banyak kebetulan pasiennya adalah pasien spine terutama. Kalau misalkan spine ini kategorinya apa tuh dok? Kalau spine itu kategorinya tuh bisa ya ada tumor, bisa juga ada proses degeneratif, yang dimana itu saraf kejepit. Saraf kejepit itu bisa dari leher sampai ke tulang ekor belakang. Jadi lebih banyaknya seperti itu ya dok ya? Betul. Kebanyakan di Lira ini yang saya dapatkan pasien hampir
80% sih kasusnya spine ya, tulang belakang. Oke. Nah, itu biasanya kenapa nih, Dok? Untuk apa namanya? Mungkinkah dari pola hidupnya atau apa biasanya untuk cenderung bisa ke sana? Nomor satu sih ya lifestyle ya. Oke. Nomor satu itu selalu lifestyle, bahwa dari pola duduk, pola pekerjaan, cara mengerjakan sesuatu di atas meja, itu semua berpengaruh gitu loh. Dan dulu kan pada eranya zaman dulu tuh patokannya kalau orang istilahnya saraf kejepit atau apa tuh mengenai spine itu kan orang tua. Sekarang tuh enggak, justru lebih banyak usia muda yang ditemukan. Asli banyak. Betul. Mungkin karena ini, Dok ya, karena apa namanya? Karena mungkin tadi dokter sebutin kalau misalkan duduknya yang salah lah. Iya, lifestyle-nya dia dengan cara ngangkat apa beban atau fitness gitu kan, cara ngangkat barang dari bawah, ya itu semua berpengaruh gitu loh. Nah, ngomongin masalah yang tadi dokter sebutin nih, gejala yang pertama banget dirasain tuh biasanya apa, Dok? Jadi kalau misalnya pada awal-awal itu kan jadi sifat nyeri ya kita ngomongin ya. Biasanya gejalanya itu kan dari nyeri. Nyerinya itu ada dua, ada yang disebut dengan nyeri neurogenik dan nyeri non-neurogenik atau nyeri axial pain atau radiculating pain. Jadi kalau nyeri neurogenik itu biasanya dari struktur yang terlibat. Misalnya dari struktur anatomi, itu bisa tulang, otot, persendian gitu, bahkan sampai dengan saraf, atau ketidakstabilan tulang pun juga bisa. Nah, tapi kalau yang non neurogenik itu biasanya organ-organ, ginjal gitu kan, organ-organ yang terlibat di sekitarnya gitu kan. Nah, kalau misalnya nyeri aksial itu biasanya nyeri awal-awal tuh biasanya pasien suka mengeluhkan nyeri aksial, artinya tuh ketika dengan perubahan posisi suka dirasakan kayak aduh kok nggak enak ya, kok pegel, kok panas, itu awal-awal biasanya. Yang dimana-mana berkelanjutan nanti bisa menjadi nyeri radiculating atau nyeri yang menjalar. Kalau nyeri yang menjalar ini sesuai dengan lesinya. Jadi itu di tulang belakang itu kalau kita lihat itu ada saraf yang keluar-keluar kan. Nah, itu menunjukkan setinggi apa levelnya dia. Itu levelnya juga? Ada, betul. Jadi radiculating pain karena tulang punggung ini ya dibagikan 5 level. Kalau 1 di mana, 2 di mana, jadi itu nanti keluhannya sesuai dengan levelnya dia. Keterlibatan daripada struktur apa aja gitu ya. Di tulang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5. Nah, biasanya keluhannya itu kalau dari aksial nanti jadi radiculating, sudah mulai menjalar dia. Ada kesemutan, ada kebas. Nah, biasanya baru dia berobat. Baru kalau misalkan udah ada gejala banyak baru gitu, Dok. Betul. Jadi yang saya perhatiin di sini itu yang datang ke kita itu rata-rata kasusnya itu yang datang late case semua gitu loh. Late case itu berarti kan sudah udah terlalu lama. Terlalu lama dirasa-rasa gitu ya. Iya. Ketika udah parah baru dikonsultasiin gitu. Betul. Berarti baiknya gimana nih, Dok? Baiknya emang kalau misalkan udah ada gejala yang sudah dirasain kayak gitu, baiknya langsung konsultasi atau memang? Ya, kalau konsultasi ya paling penting itu kan konsultasi ya. Nanti kita lakukan pemeriksaan, screening, ya atau enggak nanti bisa kita lakukan fisioterapi dengan berenang. Ya kan, jalan gitu. Tujuannya di mana untuk menguatkan otot-otot punggung gitu. Nah, terus kalau misalkan kita bicara mengenai proses penyembuhan nih, Dok. Proses penyembuhan dari penyakit ini misalnya sebutnya nyeri punggung, Dok ya, low back pain. Betul, disebutnya LBP. LBP ya, low back pain. Low back pain, betul. Jadi ataupun kalau bahasa awamnya nyeri punggung lah, Dok ya. Betul. Nah, cara penyembuhannya itu biasanya gimana, Dok? Kalau misalkan basic dokter kan memang bedah saraf gitu kan ya. Betul. Mungkinkah semua penyakit yang tadi dokter sebutkan atau low back pain ini harus dioperasikan atau? Jadi ya kita lihat dari case-nya, case by case ya. Kan kita nggak bisa memutuskan. Yang pertama itu kita sebelum melakukan tindakan pasti kita butuh pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu kan selain pasien datang kita periksa, yang kedua adalah penunjang. Penunjang ini MRI atau foto ronsen, namanya foto ronsen tulang belakang dengan posisi dinamis, artinya fleksi dan ekstensi. Jadi posisi menghadap ke depan sama ke belakang. Tujuannya itu kita melihat untuk struktur tulang ada instabilitas atau tidak. Terkadang misalnya dia mengeluh, pas kita cek ternyata dia itu ternyata dia ada facet pain. Facet pain itu keluhannya hampir sama dengan HNP. Nah, tapi tindakannya kita nggak perlu operasi, itu bisa kita berikan injeksi kan, injeksi pada facet. Itu kan tindakannya sebentar, pasien tidak dibius,
dan hasilnya kan langsung saat itu juga. Tapi ketika kita lihat ada prolaps atau bantalan yang keluar yang menekan saraf, yaitu kita harus melakukan tindakan operasi. Oke. Gitu. Nah, berapa lama dok waktu yang dibutuhkan memang untuk pulih dari operasi nyeri punggung ini dok? Biasanya. Nah, jadi kan operasi ini kan di bedah saraf nih untuk tindakan spine itu kan bisa ada dua ya. Ada yang minimal invasif atau yang open. Oke. Kalau yang minimal invasif artinya yang pasien yang datang ke kita itu minimal itu tidak cuma HNP murni dia, tidak ada listesis atau pergeseran tulang. Oke. Jadi sehingga kita bisa lakukan minimal invasif, yaitu bisa dengan mikrodisektomi, mikroendoskopi dengan bantuan mikroskop pastinya ya, dengan insisi yang kecil. Dan itu biasanya pasien pasca operasi tidak ada keluhan, tidak ada nyeri, biasanya pasien sudah bisa aktivitas, sudah bisa jalan, besok kita suruh jalan, besok sudah bisa pulang. Biasanya hari kedua, hari ketiga pasien sudah bisa pulang. Udah cukup. Udah cukup. Udah selesai gitu. Betul. Dok. Tapi kalau ngomongin keluhan, berapa lama hilang, keluhannya itu bervariatif. Tidak semua orang sama. Terkadang setelah kita bebaskan jeratan sarafnya bisa hilang saat itu juga. Tapi ada yang bisa bertahap, bisa 3 sampai 6 bulan bahkan 1 tahun. Wah, berarti tergantung dari diri sendiri gitu ya? Betul, tergantung berapa lama gitu. Beda sama keluhannya. Betul, karena kan kita tahu prinsipnya saraf yang sudah tertekan lama ya tidak semena-mena ketika kita bebaskan langsung bisa hilang gitu. Pasti butuh proses. Terkadang ada yang setelah operasi ya langsung hilang, ada gitu juga. Jadi berbeda-beda tiap kasus. Tapi kalau misalkan ada nggak kecenderungan kalau misalnya udah operasi ini penyakit kamu balik lagi dok, kambuh lagi? Itu karena apa biasanya? Biasanya karena lifestyle-nya dia lagi. Balik lagi ke lifestyle-nya. Betul. Jadi biasanya karena biasanya pasien ketika sudah kita lakukan operasi ini merasa enakan, dia suka lupa gitu loh. Jadi melakukan gerakan-gerakan yang tidak disadari sehingga menyebabkan keluhan yang sama lagi begitu. Basic ya. Jadi kalau misalnya udah operasi udah sembuh ngerasa wah gua udah sembuh nih gitu ya, terus tiba-tiba misalnya salah lagi ya kemungkinan kambuh lagi dia. Lagi gitu dok ya. Betul. Kalau penyakit low back pain ini dibiarkan nih dok, apa yang akan terjadi nih dok? Biasanya yang paling sampai saat ini saya dapetin di Lira ya, bahkan sampai ada yang udah kakinya udah mengecil, jadi ini dia sulit untuk jalan. Jadi sampai segitunya dok? Betul, karena dia atrofi kan, karena ketika otot terjepit tidak ada suplai darah, tidak ada apa, sehingga dia menyebabkan kekecilan pada otot-otot kakinya. Jadi sampai atrofi dia sebutannya, kita tuh atrofi yang mengecil dia kaki. Tapi itu bisa disembuhin nggak sih? Nah kalau itu agak susah ya untuk kembali seperti normal. Mungkin level tertinggi dok ya? Betul, itu kan derajat yang sudah berat. Ya biasanya kalau begitu kan pola harus dilatihnya ya dari fisioterapi. Kalau ditanya apakah bisa kembali seperti normal, ya itu saya tidak bisa menjanjikan gitu. Itu kan hasil ya nanti kita evaluasi tiap bulan. Jadi betternya memang kalau misalnya ada gejala yang udah dirasain gitu dok ya, dengan nyeri punggung di biasanya di belakang betul, gitu ya. Betul, ya kadang-kadang lagi duduk lah terutama nih, aduh kok pegel gitu kan, goyang nyari posisinya. Itu biasanya dibiasain kan dok ya, maksudnya kayak mungkin pegel aja. Iya, pikirannya kan mereka, wah kayaknya otot nih nggak enak nih gitu kan, tapi kambuh-kambuhan gitu kan, itu beda gitu. Nah, di Rumah Sakit Lira Medica ini sendiri dok ya, kan ada yang namanya terbaru nih, ada mikroskop bedah saraf gitu. Nah, ini tuh fungsinya apa sih dok? Jelas, mikroskop ini di bidang bedah saraf itu adalah senjata utama ya. Dimana kan keterbatasan dari mata kita untuk melihat struktur-struktur yang ada di dalam organ manusia. Jadi dengan mikroskop ini justru sangat membantu, dimana ketika kita membutuhkan ketelitian dalam operasi, itu senjata kita paling utama, sehingga kita dalam tindakan sangat hati-hati, sehingga dalam memisahkan saraf dengan struktur otak ataupun dengan struktur saraf terjepit, itu bisa dihindari apabila terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya contohnya ketika ada perlengketan saraf, kita tanpa mikroskop ketika kita ingin memisahkan, sarafnya putus. Jadi itu kan dengan mikroskop sangat teliti sehingga sangat presisi kita dalam mengerjakan. Jadi kita pada saat dengan mikroskop ini kita dapat memisahkan, oh ini saraf, ini jaringan lunak, ini ini batas dari antara lapisan dura maternya dengan rootnya gitu kan. Jadi kita bisa memisahkan layer by layer. Apalagi di dalam otak sendiri itu sangat membantu kita itu. Jadi mungkin bisa dikatakan sangat berpengaruh gitu dok ya? Pasti sangat berpengaruh. Tapi kalau misalkan operasi
dengan mikroskop dan tanpa mikroskop ini gimana tuh dok perbedaannya? Jelas berbeda. Kalau dengan mata telanjang kan mata kita itu tidak bisa melihat hal sedetil mungkin. Oke, jadi tidak punya pemberbesaran, tidak punya perbesaran mata kita kan. Jarak pandang kita ya itu yang kita temukan. Ketika kita ingin melihat ke dalam, itu akan kesulitan. Karena makin lokasi makin dalam, kita akan sulit ketika untuk memisahkan struktur-struktur. Struktur normal dengan struktur yang tidak normal. Makanya dengan mikroskop ini kita dapat melihat detail baik vaskular, anatomi dan yang adanya kelainan. Jadi sehingga ketika kita memisahkan, kita harapkan tidak mencederai hal-hal yang lain gitu. Oke, jadi intinya adalah lebih detail gitu dok. Jelas. Justru itu makanya saya bilang ini senjata utama kita gitu. Oke, jadi proses pemulihan pasien juga lebih baik gitu ya dok. Betul, lebih baik. Nah, ini for your information dok, infonya adalah yang punya mikroskop bedah saraf ini cuman di Rumah Sakit Lira Medica aja. Oh gitu ya? Iya. Oke. Kalau kita bicara mengenai penyakit, biasanya penyakit apa aja yang harus ataupun memang bisa ditreatment menggunakan mikroskop bedah saraf ini dok? Hampir semua ya. Hampir semua kita membutuhkan. Ya kecuali kayak kasus-kasus yang trauma ya. Jadi apabila kasus-kasus yang di atas pia mater atau di atas lapisan dura mater, jadi ya itu kan tidak ada hubungan dengan dengan struktur-struktur dalam otak, itu kita bisa dengan menggunakan mata telanjang. Tapi yang sisanya kebanyakan kalau yang berkaitan dengan tumor, pembuluh darah, spine, terus kita main di tulang belakang, tulang leher, itu sudah wajib menggunakan mikroskop. Betul. Ini untuk intinya kan kita balik untuk pasien safety ya. Satu untuk keselamatan pasien, dan jangan sampai pasien datang keluhannya itu cuma keluhannya nyeri pinggang, jangan sampai pulang tidak bisa jalan. Jadi kita kan ini kan bedanya pasien spine dengan pasien yang lain gitu ya. Pasien spine dengan pasien tumor. Pasien tumor mungkin datang dengan nggak sadar. Tapi kalau pasien spine ini yang datang pasien sadar keluhannya nyeri pinggang, bukan tidak bisa jalan. Nyeri pinggang. Ya jangan sampai ketika kita lakukan tindakan dari dia cuma nyeri pinggang, ada kesalahan ataupun karena perlengketan, pasien pulang dengan tidak bisa jalan. Ya itu dilematisasinya kan di kita jadi ya, betul. Makanya saya bilang mikroskop ini sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai tadi aku highlight yang jangan sampai ini pasien justru berobat malah pulangnya nggak bisa jalan gitu. Betul. Jadi kan apa yang dia keluhkan ya itu yang kita tangani kan gitu. Pasien spine itu bukan pasien tidak sadar, pasiennya sadar semua yang datang ke kita. Keluhannya nyeri pinggang, kesemutan, cuma sulit berdiri kan gitu. Yang diharapkan sama pasien kan ketika dia setelah kita operasi kan keluhannya hilang, minimal kita tidak memperburuk gitu. Gitu, seperti itu. Siap, Dokter Baslim, thank you banget sudah menjelaskan mengenai low back pain sendiri itu apa, dan memang mikroskop ini sebegitu pentingnya. Betul. Apalagi nyawa lah. Iya, betul. Kalau misalnya udah nyawa apapun dipertaruhkan dok ya. Betul. Jadi jangan sampai ini kejadian di beberapa kasus adalah bukannya sembuh malah lebih parah betul, ya dok ya. Oke, Dokter Baslim, thank you banget sudah mampir di Lira Podcast episode kali ini. Ini sangat buka banget wawasan dan juga pengetahuan baru mengenai seputar low back pain dan juga mikroskop bedah saraf ini dok ya. Dan tadi juga sempat dibahas bahwa ini tuh jangan sampai hal yang simpel justru malah menjadi kelumpuhan gitu ya dok ya. Awal yang simpel akhirnya terjadinya perburukan. Jadi jangan sampai mending kalau misalnya udah ada gejala-gejala yang tadi sudah Dokter Baslim sebutin, udahlah konsultasi aja gitu ya. Betul. Oke dokter, thank you sekali lagi, sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya. Dan sahabat Lira semuanya, podcast kali ini cukup sekian dan sangat menarik banget. Jadi untuk sahabat Lira semua, jangan lupa untuk komen, subscribe dan juga like, dan juga nanti kita akan bertemu lagi di podcast bersama Rumah Sakit Lira di lain episode. Saya Abi dan juga Dokter Baslim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.